Kenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014-201008 dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS project ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Lady Lapian Escape Nurse. Ketika seorang individu sakit dan mulai menimbulkan gejala, maka ia akan sadar bahwa ia sedang sakit dan dia mulai bertanya, aku sakit apa? Salah satu cara untuk mengetahui penyakit yang diderita dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk diagnosa penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel. Pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel darah. Darah berasal dari kata haima dan berasal dari akar kata hemo atau hemato. 45% korpuskular, 55% plasma darah. Peralatan sampling untuk pengambilan sampel darah harus bersih, kering, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat dalam spesimen, steril, apalagi jika spesimen akan diperiksa biarkan kultur kuman. Sekali pakai buang, wadah spesimen tidak retak atau pecah, mudah dibuka atau ditutup rapat, besar atau ukurannya sesuai dengan volume spesimen yang diambil. Rekomendasi dari National Committee on Clinical Laboratory Standard. Yang pertama, tabung bertutup merah. Untuk serum, tabung bertutup biru mengandung sitrat, tabung bertutup kuning mengandung sel separator, tabung bertutup hijau mengandung heparin, tabung bertutup ungu mengandung beta, tabung bertutup abu-abu mengandung MAV atau glukosa. Apa saja peralatan untuk pengambilan sampel darah? Yang pertama, perlat dan alas, kedua bengkok, ketiga bak instrumen, keempat spuit 3-5 cc, 6 botol dalam darah, alkohol swab, plester, tourniquet, dan safety box, sampah medis dan non medis. Apa saja persiapan pasien dalam pengambilan sampel darah? Yang pertama, menghindari sebelum spesimen diambil. Yang kedua, menghindari aktivitas fisik atau olahraga sebelum spesimen diambil. Ketiga, memperhatikan posisi tubuh. Keempat, memperhatikan variasi diurnal. Kelima, untuk pemeriksaan glukosa, puasa pasien harus puasa selama 8-12 jam sebelum diambil darah dan sebaiknya pada pagi hari. Bagaimana prosedur sebelum pengambilan sampel darah? Yang pertama, memberi salam pada pasien, perkenalkan diri Anda. Kedua, verifikasi atau pastikan identitas pasien. Ketiga, terangkan pada pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Keempat, tanyakan kepada pasien apakah persiapan pemeriksaan sudah dilaksanakan. Contoh komunikasi dalam pengambilan sampel darah. Selamat pagi Ibu atau Bapak, perkenalkan saya petugas yang akan melakukan pengambilan darah. Apakah benar dengan Ibu atau Bapak? Nama pasien, umur berapa Ibu atau Bapak? Saya akan melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar hemoglobin. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Saya akan melakukan pengambilan sampel darah melalui akses pembuluh darah yang ada di lengan ibu atau bapak. Prosedur ini akan dilakukan dengan cara menyuntik lengan ibu atau bapak. Kemudian saya akan mengambil darah melalui akses tersebut sebanyak 3 cc. Rasanya memang sedikit sakit, namun saya akan pastikan ibu atau bapak akan terasa nyaman. Pengambilan sampel. Dapat melakukan pengambilan sampel harus selalu diingat dan dilaksanakan tentang standar precaution, yaitu menganggap semua sampel infeksius digunakan sarung tangan ketika mengambil darah. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya bangga menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memberikan banyak pengalaman, ilmu, dan juga support sampai titik di mana saya berada sekarang.
Yang penting, yang paling nyata dan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah fasilitas, dosen, dan support dari universitas. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 2 Januari 2009, memiliki 2 program studi ilmu keperawatan, sarjana keperawatan, dan program studi profesi nurse, sarjana nurse. Menjadi nurse yang profesional merupakan impian dan harapan banyak orang. Jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat, baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Dan masih banyak lagi program-program studi yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, wujudkan impian dan cita-cita kalian.